Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di sesi diskusi buku Bell Hooks Teaching to Transgress. Kita sekarang sudah di pertemuan ke-6 ya, dan membahas chapter kelima dari Teaching to Transgress dari Bell Hooks. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 5, yaitu teori as liberatory practice ya, atau teori sebagai praktik pembebasan. Nah, sebelum kita mulai sesinya, kita kenalan dulu ya untuk para pemantik diskusi kita pada malam hari ini. 2 jam ke depan kita akan membahas chapter 5 ini. Ada Mbak Vivi dari guru sosiologi di SMA Negeri 33 Jakarta, dan Mas Yoga dari Bersuasembada di sesi sebelumnya sudah mengisi juga. Mungkin kita ke Mbak Vivi dulu ya yang akan berbahagia. Monggo Mbak. Halo, selamat Kenalan dulu malam nih. semuanya, teman-teman Selamat, semua. Ini selamat uh, malam. kedua kalinya saya diberi kesempatan ya untuk sharing sama teman-teman semua dari review-review uh, buku yang tentunya nanti bisa saling bertukar informasi dan berdiskusi. Salam kenal teman-teman semua. Mohon maaf kalau misal nanti bisa apa ya, mungkin nanti Dimas bisa ngebantu juga karena saya baru baca ini bukunya. Ada satu dan lain hal yang harus diselesaikan. Tapi mudah-mudahan harapannya diskusinya tetap bisa berjalan dengan lancar. Gitu sih, terima kasih semuanya. Nih, kayaknya internet saya yang agak bermasalah. Oke, ya terima kasih Mbak Vivi ya buat perkenalannya. Sekarang lagi sibuk apa nih di sekolah mungkin? Di sekolah lagi sibuk TKA ya teman-teman. Hari Oh iya Senin besok Senin ini ya? ya Senin kan ini ya, betul betul. TKA yang semuanya serba dadakan, tapi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih karena lumayan menguras mental anak-anak ya tentunya. Tapi mudah-mudahan anak-anak bisa sih untuk melaksanakan TKA tuh. Oke. Ya, kita nanti mungkin bisa sisipkan juga ya diskusi soal TKA nanti apakah relevan juga dengan materi pada malam hari ini. Untuk Mas Yoga mungkin boleh kenalan lagi kali ya. Siapa tahu nih ada teman-teman di sini yang baru join di sesi ke-6 ini. Monggo. Ya, selamat malam Mas Dimas, Mbak Vivi, dan teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan ya, nama aku Yoga, aku dari Bersua Sembada. Eh, Mungkin kalau aku sekarang nggak banyak di kegiatan di pendidikan ya, mungkin dibanding Mbak Vivi dan Mas Dimas juga. Tapi memang dulu aku juga eh, sering berkegiatan di bidang pendidikan. Aku waktu itu pas kuliah ikut UNER mengajar, terus juga ikut gerakan-gerakan mengajar. Juga waktu itu sempat di Jogja, terus aku juga sempat ngajar juga sih sebenarnya, mengalami masa-masa jadi pengajar juga. Dan memang sedikit karena aku juga di jurusan sosiologi ya. Waktu itu aku ikut matkul sosiologi pendidikan, jadi sedikit berkenalan dengan Paulo Freire, terus mungkin eh, Giroux, terus dan ya se dan teman-temannya ya, dan teman-temannya. Dan untuk bersuasembada sendiri, mungkin juga aku ingin mengenalkan bersuasembada. Bersuasembada ini merupakan ruang diskusi inklusif ya, teman-teman. Jadi ruang diskusi inklusif yang mana kita membahas topik-topik sosial atau mungkin isu-isu terkini ya, isu-isu terkini. Sebenarnya kita juga bahas buku juga, bahas film juga, meskipun memang kita lebih banyak bahas buku ya akhir-akhir ini. Dan ya kita kebanyakan memang online, tapi memang kita juga ada kegiatan offline-nya juga seringkali. Kita ada kegiatan di Surabaya, ada di Bali, di Jogja. Terus kebetulan November ini tanggal 22 rencananya kita juga ada diskusi buku juga di Blitar gitu ya.
Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman, oh ya, bersuasembada ini kita diskusinya itu eh, mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kita nggak ada narasumber, nggak ada pemateri gitu. Jadi kita memang benar-benar membahas isu itu melalui kalau kita sebut itu triggering question atau mungkin pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi kita ada pertanyaan pemantik, terus kita berupaya menggali eh, pemikiran teman-teman apa itu mungkin pengalaman atau mungkin pengetahuan-pengetahuan akademis segala macam data-data apapun itu kita karena kita ngerasa juga teman-teman setiap yang ikut punya stock of knowledge masing-masing ya jadi kita ingin saling bertukar informasi, insight-nya dan hadirnya bersuasembada ini sebenarnya juga karena kegelisahan kita untuk atau mungkin kebutuhan kita untuk diskusi ya karena waktu itu kita ngerasa pas COVID atau mungkin aku waktu itu setelah selesai kuliah dan beberapa teman-teman setelah selesai kuliah kerja agak kurang gitu ya waktunya diskusi sedangkan kita dapat input tuh banyak banget. Mulai dari buku-buku yang kita baca, film-film yang kita tonton, musik-musik yang kita dengar ataupun isu-isu yang eh, banyak banget ya kalau sekarang ini tuh rasanya gatel gitu loh kalau misalnya kita nggak sharing gitu. Nah mungkin itu sedikit tentang bersuasembada. Mungkin kalau teman-teman kepo penasaran mungkin bisa lihat Instagramnya bersuasembada. Mungkin itu Mas Dimas sedikit. Oke, terima kasih Mas Yuga ya atas perkenalannya dan tadi boleh teman-teman ya yang mau join ikut kegiatan bersuasembada eh, banyak diskusi soal buku gitu ya sebelum bukunya pada disita-sitain gitu. Sebelum bukunya pada disita-sitain ya kita diskusin dulu jadi mengakar di pikiran kita meskipun buku fisiknya nggak ada gitu ya. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini ya di pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang teori as liberatory practice ya atau teori sebagai praktik pembebasan. Saya mungkin kasih pengantar sedikit sebelum ke Mas Yoga dan Mbak Vivi nanti. Kita bisa lihat di chapter ini diawali dengan sama seperti chapter-chapter sebelumnya ya. Bell Hooks bercerita tentang pengalaman personalnya sebelum memulai analisis teoretiknya. Mungkin ini salah satu pendekatan yang khas ya. Dia membawa, mungkin kalau bahasanya Charles Wright Mills itu imajinasi sosiologis gitu ya. Jadi dimulai dari personal trouble menuju public issue dan kemudian menjadi social problem ya. Pengalaman seorang Hooks yang dihukum oleh ibunya ya karena mempertanyakan sesuatu gitu ya. Dan kemudian Hooks eh, mendapatkan semacam ruang yang nyaman untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya itu dan dunia theorizing gitu ya di dunia berteori itu menjadi salah satu ruang yang nyaman bagi Hooks untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya gitu ya dan ada mungkin di beberapa paragraf itu Hooks memberikan analisis tentang kritik teori feminis ya yang masih bias kulit putih dan Hooks juga memberikan penekanan bahwa kita bisa saja ya hidup dan bertindak dalam perlawanan feminis tanpa perlu menggunakan kata feminisme gitu. Jadi saya membaca di sini mungkin ada semacam eksklusivitas dalam dunia akademik ya, pengkategorian eh, kelompok-kelompok akademik ini yang feminis, ini yang non feminis, ini yang marxis, ini yang non marxis, misalnya seperti itu ya. Dan itu justru mungkin menyulitkan praktiknya ya praksis atau gerakan setelahnya karena terjadi pengkotak-kotakan atau pengkategorian semacam itu. Kita bisa turut serta dalam tindakan feminis tanpa kita benar-benar membawa kata feminisme itu sendiri. Itu menurut saya titik yang menarik juga ya. Mengingat bahwa sempat diulas juga di Kompas itu salah satu artikel opini dari mahasiswa magister di UGM ya tentang tumbuhnya satu pola gerakan Gen Z terbaru ya gerakan sosial Gen Z yang terlepas setidaknya dia punya karakteristik sendiri yang membedakan dia dari gerakan-gerakan konvensional yang selama ini ada dilakukan oleh partai politik, dilakukan oleh mahasiswa atau dilakukan oleh NGO ya yang nanti sebenarnya dikritik ya yang disebut sebagai rhizomatic movement itu sebenarnya nanti. Oke, itu pengantar yang bisa kita pahami ya dari chapter ini untuk
Sesi pertama dari Mas Yoga dulu ya. Eh, saya share screen dulu. Boleh, Mas. Oke, monggo Mas. Oke. Nah, oke kita mulai ya. Teman-teman mungkin ini sejauh yang aku baca ya tentang atau mungkin di bab 5 ya nanti mungkin teman-teman kita bisa diskusi mungkin sudut pandangnya teman-teman membaca bab 5 ini mungkin berbeda gitu ya. Nanti mungkin coba kita diskusi bareng gitu dan ini memang sejauh yang aku baca gitu ya dan ya mungkin terkait bab 5 ini sebelumnya kita sudah bahas di bab 4 pandangan bell hooks tentang Freyr gitu ya. Kalau di bab 4 mungkin dijelasin bagaimana bell hooks itu terinspirasi banyak dengan teori-teorinya Paulo Freire ya dan bagaimana dia bisa tersadar dari atau mungkin memahami situasi kondisi bagaimana dia mendapatkan diskriminasi gitu ya melalui bacaan-bacaan dari Freire. Nah, dalam bab 5 ini eh, mungkin ini juga lanjutannya gitu ya. Bagaimana ternyata teori ini menurut Bell Hooks juga berdampak untuk sebagai praktik pembebasan gitu ya atau yang dimaksud Bell Hooks ini teori sebagai upaya transformasi sosial gitu ya. Lanjut Mas. Nah, sebenarnya di bab 5 ini itu yang menarik menurutku adalah ada empat hal gitu ya. Ada Hooks dan teori dari rasa sakit, teori sebagai praktik hidup. Nanti aku jelasin juga dari terus ada kritik Hooks tentang elitisme teori ya dan sikap anti teori. Yang terakhir mungkin praksis dalam praktik pembebasan. Cut. Nah, mungkin di paragraf-paragraf pertama teman-teman membaca bagaimana eh, bell hooks memperkenalkan teori ya dan bagaimana akar dari teori yang sudah dibuat oleh bell hooks ini eh, berawal dari rasa sakit atau mungkin kalau di paragraf di bab 5 itu dijelasin bagaimana situasi kondisi bell hook saat itu, bagaimana dia mengalami penderitaan dari sisi mungkin diskriminasi ras, ada diskriminasi gender juga, pengalaman-pengalaman di sekolah maupun di keluarganya ya. Kalau di keluarganya itu kan bagaimana bell hooks mendapatkan mungkin juga kekerasan atau mungkin disiplin yang berlebihan gitu ya dari ayahnya bagaimana dia melihat situasi patriarki di keluarga terus kemudian juga situasi diskriminasi ras mungkin di sekolah dan kalau teman-teman membaca juga latar belakang Bell Hooks ini lahir juga di negara bagian yang memang memiliki sejarah perbudakan ras yang cukup kental gitu ya jadi itulah kenapa mungkin sampai pada saat bell hooks ini lahir dan tinggal gitu ya, isu-isu itu masih cukup melekat gitu ya. Lanjut. Nah, tadi mungkin dijelasin bell hooks bagaimana teori bisa berawal dari rasa sakit atau mungkin pengalaman pribadi dari bell hooks sendiri. Nah, kemudian bell hooks ini menjelaskan bahwa teori itu sebenarnya eh, ada di keseharian kita gitu ya, ada merupakan praktik hidup di setiap manusia gitu ya. Kalau teman-teman sadari, kita pun juga mungkin memiliki teori-teori masing-masing yang mungkin tidak tidak akademis ya memang. Tapi eh, kita kalau dalam bahasanya bell hooks proses berteorinya teorizing ya. Jadi kita sehari-hari sebenarnya kita juga melakukan teorisasi gitu ya. Kayak misalkan nih em, kalau bell hooks kan sebenarnya di lingkungannya mereka mereka ada teorisasi dari situasi diskriminasi ras ya. Dia berupaya memahami situasi
diskriminasi yang terjadi lah. Kalau misalkan kita nih contohnya mungkin misalkan kalau misalkan kita guru ya kita menganggap misalkan misalkan untuk menunjuk bendahara aja lah misalkan. Kita misalkan mikir ya misalkan cewek itu yang cewek bisa jadi bendahara karena memang teliti ya, atau mungkin cowok teledor jadi kita nggak usah menjadikan cowok jadi eh, bendahara, atau mungkin biasanya ketua kelas ya, ketua kelas kita pilih yang cowok tinggi dan segala macam. Kita melakukan teori-teori bahwa laki-laki itu begini, bahwa perempuan itu kayak gini, atau misalkan kita punya sebagai murid misalkan kita menganggap guru yang paling benar gitu ya, kita berteori berteorisasi sendiri bahwa kita di misalkan kita merasa guru itu yang paling benar, atau mungkin kita sebagai murid nggak pernah salah nggak pernah benar gitu ya, kita eh, adalah pembelajar yang pasti ada salahnya misalkan kayak gitu. Jadi kita sebenarnya daily life kita itu kita melakukan teorisasi gitu ya. Selanjutnya, nah setelah kita melakukan teorisasi dan kemudian membentuk sebuah teori yang kita pahami gitu ya, bagaimana kita upaya berteorisasi adalah untuk menggali atau memahami situasi yang terjadi. Kalau misalkan teori itu akhirnya udah terbentuk ya, nah si bell hooks ini mengkritik ternyata teori ini meskipun kita pahami adalah teori teori itu adalah keseharian kita gitu ya, tapi ternyata teori ini itu pada akhirnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang mungkin bergelar gitu ya, atau mungkin ada tradisi akademik gitu ya, atau mungkin orang yang sekolah gitu. Teori ini bukan untuk orang-orang yang mungkin di pasar gitu ya, atau mungkin orang-orang yang nggak sekolah gitu ya. Teori ini adalah hanya milik orang-orang yang belajar di universitas misalkan. Nah, ini si Bell Hooks mengkritik bahwa teori ini bukan untuk atau bukan hanya di level-level akademis yang mungkin juga di beberapa teori yang ada itu sifatnya jargonistik gitu ya, dan terlalu rumit untuk dipahami. Bahkan orang-orang yang mungkin tertindas dan berupaya untuk memahami itu juga nggak paham gitu ya. Misalkan kita pahami misalkan ada feminisme poststruktural gitu ya, atau mungkin feminisme marxisme dan segala macam ya. Banyak sekali jenis-jenis feminis yang eh, ya mungkin itu secara bahasa sulit dipahami bagi orang awam yang mungkin tertindas gitu ya. Pada akhirnya selanjutnya Mas. Selanjutnya ini ternyata teori ini malah justru menjadi alat penindasan baru gitu ya. Penindasan baru itu maksudnya adalah ketika teori ini sulit dipahami atau hanya menjadi konsumsi elit akademis gitu ya. Ternyata ketika siapapun yang mungkin berusaha memahami ini mungkin juga merasa dia nggak paham gitu ya, atau mungkin ngerasa bodoh ya, dan ini ada hal yang mungkin disebut sebagai penindasan dari sisi intelektual gitu ya. Jadi memang bahasa atau mungkin teori yang dibuat sedemikian rupa cukup rumit gitu sehingga kemudian melupakan bahwa teori ini perlu disebarluaskan, teori ini perlu dipahamkan, tapi memang karena teori ini cukup sulit untuk dipahami, akhirnya orang-orang ini yang ingin belajar malah tidak memahami teori yang dengan baik gitu ya. Selanjutnya, nah itu tadi mungkin di sisi teori ya teman-teman, tadi mungkin Bell Hooks fokusnya di sisi teori. Nah sekarang Bell Hooks ini juga mengkritik gitu ya orang-orang yang mungkin fokus atau mungkin medannya ini ada di praktisi atau eh, yang ahlinya praktik gitu ya. Ada momen di bab 5 dijelasin, ada momen
diskusi itu ternyata ada orang yang mungkin diem gitu ya di awal, terus kemudian di akhir dia ngomong kalau misalkan ternyata eh, teori-teori itu nggak penting gitu ya, dan ya itu cuma omong-omongan yang nggak masuk akal dan istilahnya mubazir lah untuk dipahami. Intinya itu cuman kata-kata, tidak tidak menghasilkan apapun lah. Nah, si bell hooks ini sebenarnya juga responnya eh, awalnya ini ya kayak ya diem dulu gitu ya, karena paham juga mungkin dia nggak dalam situasi yang kayak Bell Hooks misalkan dalam ruang-ruang diskusi yang mana dia sering banget bertukar pendapat atau mungkin bertukar insight dengan orang lain sehingga dia punya pandangan tentang hal baru gitu ya. Sedangkan orang ini mungkin nggak sering melakukan itu sehingga yang dia tahu ya cuman melakukan sesuatu atau mungkin eh, langsung praktek gitu ya. Lanjut. Nah, tadi mungkin respon Hooks ya yang awalnya diem. Nah, ternyata nih bahwa Hooks ini ketika diem aja dia pada akhirnya sadar gitu ya. Ternyata kalau dia diem terus gitu, ternyata ya dia sama aja gitu ya, melanggengkan eh, eh, sikap anti teori itu tadi. Justru malah tidak menyadarkan gitu ya. Malah dia ibaratnya ya jadi satu circle gitu ya, tidak justru malah membahas itu gitu, malah meneruskan praktek-praktek diem dan melalui tindakan aja gitu ya. Terus Mas. Nah, terus kemudian juga Bell Hooks memahami kompleksitas masyarakat kulit hitam yang kalau dia mengutip Kobena Mercer ya, mengingatkan bahwa eh, masyarakat kulit hitam ini memang kompleks gitu ya, tidak multi face gitu ya. Jadi gak apa yang kita pahami tentang kulit hitam itu belum tentu hanya dalam pandangan bahwa kulit hitam itu adalah masyarakat yang progresif gitu ya, atau mungkin ingin membawa perubahan gitu ya. Dia melihat bahwa masyarakat kulit hitam itu macam-macam dalam konteks eh, tahun di mana Bell Hooks lahir ini, memang kulit hitam sudah masuk pada level-level yang atau mungkin pada sistem yang kompleks gitu ya, nggak cuman berada di dalam level penindasan gitu ya. Artinya bisa jadi masyarakat kulit hitam ini adalah orang-orang yang justru malah menindas gitu ya. Orang-orang yang justru melakukan pembungkaman gitu ya. Eh, Justru malah anti teori atau mungkin bisa jadi juga kalaupun dia tidak anti teori ya, misalkan dia bergerak di bidang akademis gitu ya. Dia membuat teori-teori yang cukup rumit gitu ya. Karena dia merasa mungkin teori ini adalah cuman milik masyarakat kulit hitam gitu ya. Atau mungkin pada level tertentu, misalkan hanya membahas terkait ras gitu ya, tidak membahas terkait gender atau mungkin tidak membahas terkait diskriminasi kelas gitu misalkan. Nah, dia memahami kompleksitas itu, itulah kenapa bisa lahir ada orang yang mungkin eh, sangat anti teori maupun memiliki pemahaman teori-teori yang eh, el- maksudnya itu elit gitu ya, maksudnya tidak napak gitu. Lanjut. Nah, itu tadi eh, pemahaman Hooks tentang permasalahan teori yang cukup apa ya, ada yang merasa teori itu cukup tinggi sehingga tidak bisa dipelajari gitu ya. Ada juga kalangan yang bilang bahwa teori itu nggak penting gitu. Nah, si bell hooks ini berupaya mengcombine semuanya dan dia menekankan pentingnya berteori ya, atau mungkin teorisasi, kemudian membentuk sebuah teori, dan ini memang gampang banget menurut bell hooks.
caranya bisa dilihat dari experience masing-masing, pengalaman sehari masing-masing, dan berasal dari personal testimoni masing-masing, personal experience masing-masing, atau mungkin kalau tadi mungkin Mas Dimas nyebut ada eh, sosiologi imajinasi gitu ya. Mungkin hampir sama karena kalau aku baca bell hooks yang di part ini memang aku langsung keinget itu ya. Memang sebagai orang yang mungkin punya imajinasi sosiologi itu tidak melihat masalah hidupnya itu cuman sebagai urusan pribadi tapi juga eh, permasalahan atau mungkin pola sosial yang lebih besar yang cukup penting untuk dibahas gitu ya. Dan bell hooks juga sama, dan Bell Hooks menekankan pentingnya teori ini kemudian ditulis dengan baik ya dan disampaikan dengan baik. Oke, lanjut. Oke, ini mungkin terakhir eh, hasil dari bab 5 ini ya. Jadi kalau aku tarik kesimpulan bahwa Bell Hooks ini melakukan praksis ya dalam praktik pembebasan, dia memang eh, berharap atau mungkin bersyukur ya bahwa ternyata sebenarnya juga ada beberapa teori-teori yang cukup napak gitu ya dan memang eh, relate gitu ya, dan dia berharap juga bahwa teori-teori ini kemudian mampu menggerakkan beberapa orang yang kemudian membentuk sebuah movement ya, gerakan sosial yang lebih besar sehingga dampak dari teori ini jadi lebih besar gitu ya. Dia kalau aku tangkap memang dia berupaya membentuk sebuah gerakan yang memang tidak hanya sifatnya banyak gitu ya, terlihat banyak masif gitu, tapi juga ada isi atau mungkin ada konteks yang dipahami sehingga kemudian mungkin kalau bahasanya Freire itu ada praksis ya, jadi dia bukan hanya punya kesadaran kritis yang bagus, tapi juga ada tindakan dan refleksi yang bagus. Mungkin itu terkait dengan pembahasan bell hooks di bab 5 ini memang kesimpulannya ya tadi, jadi ada si bell hooks ini menekankan bahwa teori ini bukan cuman sekedar teori yang sifatnya netral ya, tapi juga ada upaya-upaya transformatif dan itu bisa didapat dari pengalaman-pengalaman pribadi, eh, hal-hal yang mungkin keseharian yang bisa dibahas, diteorisasikan dan kemudian membentuk sebuah teori yang harapannya teori ini tidak hanya punya kalimat-kalimat atau kata-kata yang sulit ya, tapi juga ternyata mampu memahami realitas akar rumput, memahami realitas yang ada dan cukup kompleks sehingga bisa maksudku komprehensif gitu ya. Jadi bisa menyeluruh, bisa dipahami, terus kemudian juga bisa membentuk sebuah tindakan yang memang selaras gitu ya. Mungkin itu yang aku pahami untuk bell hooks di bab 5 ini. Mungkin kita bisa nantinya diskusi ya lebih jauh terutama terkait dengan isu-isu situasional saat ini ya di Indonesia. Mungkin kalau bell hooks atau mungkin waktu di bab 4 ya aku jelasin kalau di bell hooks itu kan sebenarnya juga konteksnya adalah diskriminasi ras, terus kemudian diskriminasi gender ya. Kalau di Indonesia mungkin kita juga bisa hubungkan terkait dengan diskriminasi ras juga mungkin ada ya diskriminasi ras, cuman yang lebih banyak ada diskriminasi kelas, terus kemudian juga diskriminasi biasanya agama gitu ya. Nah itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya. Mungkin itu Mas Dimas. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi dan mungkin lanjut dulu ke Mbak Vivi. Baik, terima kasih Mas Yoga atas paparannya ya. Em, Menarik di chapter ini mengingatkan kita untuk
men- membuat teori itu lebih napak bumi ya, tapi tidak terbang ke langit gitu kan. Nah, karena di antara dua dua pemantik hari ini dan saya backgroundnya sosiologi, nah ini biar jangan mendominasi. Jadi kita kita bertiga kan jurusan sosiologi nih. Nanti boleh teman-teman ya yang non sosiologi atau non social studies gitu ya. Kayaknya beberapa pertemuan sebelumnya ada guru SMK, kemudian ada guru matematika gitu. Mungkin bisa kasih insight juga ya bagaimana hukum-hukum di dalam fisika misalnya atau aturan-aturan matematis di dalam sifat-sifat matematika atau pengetahuan praktikal di dalam SMK ini juga bisa mengarah pada praktik-praktik pembebasan gitu ya. Kalau saya ingat ceritanya Kanatan itu soal proyeknya di Nusa Tenggara Barat atau di mana ya, soal bagaimana menemukan air bersih sebagai akar permasalahan pendidikan di sana gitu kan. Nah, mungkin itu lebih praktikal ya, lebih teknis di tengah lapangan, tapi dia bisa mengatasi problem pendidikan gitu ya. Dan kalau salah satu referensi lain yang saya baca itu ada Rob Wallace ya tentang dead epidemiolog ketika membahas bahwa COVID ini ya betul diciptakan oleh manusia tapi tidak dalam konteks penjelasan Resident Evil ya ada zombie ada apa gitu enggak tapi dalam konteks aktivitas industri pariwisata dan deforestasi itulah yang memantik lahirnya wabah penyakit gitu ya. Jadi background Rob Wallace sebagai seorang epidemiolog ternyata dia bisa bawa untuk menganalisis praktik kapitalisme gitu. Nah, soal teori yang melangit tadi mungkin kita bertiga ya, Mas Yoga, Mbak Vivi, saya tuh mesti protes ke Pierre Bourdieu dan Jean Baudrillard yang kalau bikin teori susah banget gitu ya, karena bahasanya itu seenak-enak mereka sendiri dan gak bisa diterjemahin. Mungkin ini dua dua orang ini bawa teori terlalu melangit gitu. Padahal inti dalam teorinya ya keseharian kita yang disebutkan bell hooks tadi gitu. Nah, mungkin sekarang boleh ke Mbak Vivi ya. Mungkin nanti Mbak Vivi juga bisa kasih refleksi tentang praktik di sekolah terutama karena ya kebetulan Mbak Vivi guru sosiologi dan sosiologi penuh dengan teori itu ya. Supaya nggak dianggap omon-omon sama pemerintah gitu ya. Monggo Ya, Mbak Vivi. baik, terima kasih Mas Dimas dan Mas Yoga. Mungkin tadi hasil apa ya, Mas Yoga sudah mencoba memberikan review ya dari hasil bacaannya gitu. Saya juga akhirnya lebih mungkin mengarahnya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya teori-teori ini tuh dipraktekkan dalam institusi pendidikan gitu ya. Apalagi background saya juga guru sosiologi dan memang kadang nih dalam prakteknya anak-anak juga masih sulit gitu memahami bagaimana teori ini tuh dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Tadi ada beberapa poin yang eh, menarik gitu ya, membuat saya berpikir bahwa bell hooks ini kan intinya ingin bahwa harusnya dari teori-teori yang ada itu kita bisa memiliki pemikiran-pemikiran kritis dari hasil dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang akhirnya bisa melahirkan menjadi teori-teori gitu yang justru harusnya memang mudah dipahami oleh berbagai kalangan atau berbagai kelas tapi pada kenyataannya memang eh, kadang kita untuk memahami satu teori aja butuh butuh berkali-kali membaca gitu apalagi apalagi yang backgroundnya misal ya ibu-ibu yang jualan di pasar dan lain sebagainya, boro-boro gitu ya mereka mau mengaitkan apa yang mereka alami itu dengan teori gitu. Nah, justru menurut saya menarik karena di sini peran pendidikan itu harusnya bisa berperan sangat besar karena tadi Mas Yoga juga sempat menjelaskan bahwa harusnya Bell Hooks itu pengen ada gerakan-gerakan gerakan sosial yang besar untuk nggak cuma hanya apa ya nggak cuma hanya teori aja gitu tapi prakteknya juga ada gitu hasilnya gitu kadang memang saya pun merasa bahwa saya belajar sosiologi belajar banyak teori gitu ya tapi ketika terjun langsung ke masyarakat tuh kadang idealisme itu eh, luntur gitu dengan sendirinya kayak harusnya kan secara teoritis kayak gini bla bla segala macam tapi di dalam real life kehidupan nyata tuh ya susah gitu teori itu diterapkan gitu kan nah terus juga eh, menarik bahwa tadi teori harus lahir dari pengalaman-pengalaman yang nyata kata Bell Hooks gitu kan melalui dari kesadaran gender dari hal apa fenomena kemiskinan rasisme gitu kan nah harusnya di sini menurut saya kurikulum dalam pendidikan juga bisa berperan gitu ini relate sih sama gimana konsep pembelajaran mendalam gitu ya kalau memang
eh, yang membuat eh, pembelajaran mendalam ini baca bukunya Bell Hooks mungkin harusnya harusnya merujuk pada apa yang Bell Hooks bicarakan gitu karena teori juga harus bisa diterapkan di dalam sekolah gitu. Untuk apa? Karena saya berpikirnya untuk membantu supaya siswa-siswa di sekolah ini paham gitu realitasnya tuh di masyarakat seperti apa gitu kayak misal untuk melihat satu fenomena kemiskinan itu aja kan nggak bisa hanya dijelaskan oh orang miskin pendapatannya kurang dari sekian berdasarkan kategori apa kayak gitu tapi kan sebenarnya ada di balik itu kalau dulu bang enggak sih kalau saya ingat saya pernah diajarin bagaimana Prof. Paulus itu salah satu dosen di UI mengajarkan bagaimana sosiologi itu harusnya bisa melihat suatu fenomena itu dengan teori tapi ini harus bisa diaplikasikan di masyarakat. Jadi gimana caranya harus memahami ada structure, culture dan pokoknya jadi ada struktur dan kultur. Itu yang dua hal yang penting. Jadi kemiskinan itu bukan cuma kalau kita mau konteksin ke pembelajaran di kelas gitu ya. Misal eh, anak-anak diminta untuk bisa memahami fenomena kemiskinan gitu. Karena kan kemiskinan itu kan erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Nah, harusnya kemiskinan itu bisa dijelaskan eh, nggak hanya dari apa namanya secara struktur aja, tapi bagaimana prosesual itu terbentuk, bagaimana kultur itu membentuk kemiskinan, yang akhirnya teori-teori itu bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan bukan cuma soal apa namanya pendapatannya rendah, tapi ada kultur di balik itu yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi dan lain sebagainya. Itu sih harusnya memang bisa disederhanakan dan lebih apa ya kontekstual lah kalau bahasanya anak-anak atau guru-guru tuh harus kontekstual gitu. Nah, tapi kan untuk membangun argumen yang kontekstual juga kan bukan hal yang mudah gitu. Kadang kita harus mencari pengalaman-pengalaman yang relate gitu dengan kehidupan sehari-hari supaya anak-anak di sekolah tuh paham, oh ternyata kalau misal fenomena ini terjadi tuh karena ini loh penyebabnya, karena pengalaman-pengalaman ini dan lain sebagainya. Gitu. Terus kemudian saya juga tadi kepikiran bahwa eh, harusnya guru dan siswa itu bisa sama-sama apa ya menafsirkan teori melalui pengalaman hidup itu tadi ya ya harusnya di sini dari konsep pembelajaran mendalam itu eh, bisa terbentuk gitu ya. Nah itu kalau benar-benar bisa dipahami konteks pembelajaran mendalam yang dimau itu seperti apa gitu. Kalau saya sih berpikirnya harusnya pembelajaran yang mendalam adalah pembelajaran yang relate gitu dengan kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan apa yang anak-anak alami gitu misalnya. Nah, terus juga eh, teori juga harus bisa disampaikan secara inklusif. Nah, karena kan tadi disebut juga ya bahwa teori-teori itu kadang dibentuknya terlalu akademisi banget. Kita tuh orang-orang awam nggak paham gitu misalnya. Bagaimana misal Karl Marx menceritakan bahwa agama itu adalah candu dan lain sebagainya kan itu banyak disalahartikan juga gitu ya. Nah, justru karena perlu adanya apa ya penjelasan yang inklusif gitu artinya lebih apa ya down to earth lah gitu ya dengan kalimat-kalimat yang eh, sederhana dan mudah dipahami harusnya itu bisa gitu harusnya bisa membuat anak-anak di sekolah tuh lebih lebih paham bahwa apa yang dimaksud bagaimana misalnya tadi rasisme itu terjadi dan lain sebagainya dengan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Terus juga tadi saya sempat nyatet bahwa harusnya ruang belajar itu diciptakan untuk bisa membangun empati gitu. Nah, ini yang menarik sih karena praktik-praktik di sekolah juga kadang kalau kita ngomong kita tuh harus apa namanya kesetaraan gender gitu misalnya atau harus adil dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya kadang benar tadi yang Mas Yoga bilang, kadang pemilihan ketua kelas juga masih berbasis gender. Kayaknya cowok lebih tegas deh gitu. Atau nggak usah ketua kelas deh, misalnya kayak ketua OSIS saja gitu. Saya pernah ngalamin waktu saya dulu ngajar di swasta, ada salah satu guru yang mengusulkan bahwa
Dan guru ini adalah pembina OSIS, which is dia punya power yang penuh untuk apa ya, menjalankan pemilihan ketua OSIS itu, dan dia punya pemikiran bahwa pemimpin itu harus laki-laki gitu. Dan di situ saya agak ada apa ya, agak sedikit bergesekan juga dengan beliau, karena menurut saya perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk memimpin sebuah organisasi gitu. Tapi kan balik lagi ya, ternyata teori-teori yang kita pelajari juga, yang saya pelajari juga nggak semudah itu untuk bisa kita benar-benar terapkan dan kita apa ya, kita influenskan kepada banyak orang gitu. Nggak semua orang tuh juga bisa menerima tentang itu, karena masih banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi gitu loh. Terus eh, saya juga berpikir bahwa harusnya dengan adanya teori itu bisa membuka akses berpikir bahwa eh, teori ini bisa digunakan oleh semua orang, bukan cuma bisa digunakan oleh kaum-kaum intelektual. Nah, itu tuh PR-nya. Bagaimana caranya menyederhanakan teori yang kontekstual dan relate dengan pengalaman-pengalaman eh, orang-orang, terutama pengalaman siswa di sekolah gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu sih. Mungkin itu Mas Dimas dan Mas Yoga yang saya bisa pahami dari eh, teori bell hooks ini ya, bahwa intinya menurut saya sekolah ya, institusi pendidikan tuh punya peran yang penting justru untuk lebih menyederhanakan eh, teori-teori ini, supaya karena dari mana ya, harus dari karena ini teori itu bergerak dari kaum akademisi, maka institusi pendidik punya peran untuk bisa berkontribusi dalam menciptakan teori yang bisa akhirnya membuat orang ini punya pemikiran kritis dari belajar dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Gitu, itu aja mungkin. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Mbak Vivi ya, atas refleksinya sebagai guru yang tentu punya kepentingan untuk tadi ya mengkontekstualisasi, ini bahasanya deep learning banget nih, mengkontekstualisasikan teori dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau tadi Mbak Vivi dalam konteks tertentu bergesekan ya soal soal idenya ketua OSIS perempuan, ya saya merasa di mana-mana guru sosiologi akan bergesekan. Iya, iya, iya. Oke, jadi tadi ya menarik refleksinya. Jadi dalam bahkan dalam struktur kurikulum dan bagaimana pendidikan dilaksanakan, eh yang seharusnya murid itu melakukan theorizing, tapi yang terjadi memorizing gitu ya. TKA itu menurut saya jadi memorizing nih, bukan theorizing lagi. Karena karena di antara penyusunnya itu dan reviewernya adalah koleganya Pak Rahmat juga. Itu ya artinya beberapa ketentuannya itu seperti soal itu kan sudah ditentukan ya, kasus sudah ditentukan, sedangkan kasus yang dibaca oleh murid di dalam apa tes itu tentu bisa saja berbeda dengan keseharian mereka gitu kan. Saya juga pernah ngajar itu di salah satu sekolah swasta Mbak Vivi sebelum yang sekarang ya. Itu anak ketika saya ajarin ketimpangan sosial, terus kalau kita buka Google itu kan ketimpangan sosial itu biasanya pakai real estate yang berbatasan dengan slums area, dengan pemukiman kumuh gitu kan. Ketika saya nanya, ini coba menurut kamu ada masalah enggak? Ya si anak menjawab tidak ada masalah Mah. Karena dia apa menengah atas ya, jadi melihat gambar itu tuh ya nggak masalah. Itu ada pemukiman kumuh dan real estate gitu. Fakta bahwa yang kalau lu miskin lu masuk pemukiman kumuh, kalau lu punya duit lu masuk real estate, it's very logic gitu bagi dia gitu. Nah, bagaimana kita memasukkan eh, cara berpikir kritis yang memihak pada kelompok yang powerless itu ya itu jadi challenge tersendiri ya. Nah, oke baik. Saya sendiri sebenarnya punya beberapa pertanyaan ya, tapi nanti saya simpan dulu. Ada dari kolom chat dari Kak Wima nih. Boleh teman-teman ya selain open mic nanti boleh langsung ketik aja di kolom chat, boleh juga. Perkenalkan, saya mahasiswi salah satu PTN di Jatim. Dalam diskusi sehari-hari antar mahasiswa, saya merasa teman-teman mahasiswa yang berbeda jurusan kekurangan kemampuan komunikasi dalam menyederhanakan teori-teori kompleks. Dalam pergerakan dan diskusi-diskusi mahasiswa pun, saya menemukan bentuk diskriminasi-diskriminasi kecil yang akhirnya kurang merangkul orang-orang dari berbeda latar belakang.
prasangka didahulukan bahkan sebelum dialog terjadi, sehingga orang dengan berbeda latar belakang yang mungkin kurang terinformasi, yang sebenarnya juga sama-sama peduli, tidak dianggap setara untuk punya kesempatan berdialog dan belajar. Nah, mungkin Mas juga ada tanggapan nggak nih soal kan bersuasembada apa mengutamakan kesetaraan ya kan kemampuan berdialog. Kadang saya mikirnya sih kalau kalau beberapa mahasiswa terutama mungkin semester 1 sampai 3 ya itu kalau pas belajar teori kan baru tahu tuh critical consciousness diktator proletariat itu jadi keren aja gitu kalau ngomong gitu kan kayak ngerasanya keren aja jadi nggak kadang nggak bermaksud mendiskriminasi ya cuma kayak ini yang namanya diktator proletariat alienasi gitu ya monggo Mas Yoga. Ya, terkait yang tadi mungkin ada di kolom chat ya. Memang ya itu terjadi sebenarnya. Dan tadi mungkin di paparan juga aku jelasin ya ada kalau di Belux itu ngomongnya kan ada intellectual domination gitu ya. Di kampus-kampus sering, apalagi eh, di dunia diskusi-diskusi kampus rasanya kalau nggak pakai bahasa-bahasa atau kata-kata yang jargonistik gitu ya. Karl Marx gitu ya, mengutip dari Karl Marx gitu ya. Atau mungkin aleniasi gitu. Hal-hal yang mungkin asing bagi kita mungkin jadi terkesan menarik gitu ya. Karena memang ketidaktahuan itu memang ya mungkin itu kekhawatiran sendiri gitu ya. Dan memang di bersuasembada kita mengupayakan untuk eh, tidak apa ya, tidak terlalu banyak jargonistik dan kita mengedepankan atau mengupayakan untuk setiap orang berpendapat gitu ya. Dan kita selalu menanamkan atau mungkin kita mengajak orang-orang yang audiens atau audiens kita itu untuk juga berpendapat apapun itu karena kita merasa bahwa setiap pendapat itu penting gitu ya. Setiap yang aku sering sebutin, setiap orang punya stock of knowledge masing-masing, stok pengetahuan masing-masing yang mungkin ya cuman berbeda bahasa aja gitu misalkan. Teori-teori di sosiologi, teori-teori di psikologi menurutku ada kesamaan-kesamaan juga yang sebenarnya cuman beda frasa aja gitu. Atau mungkin teori-teori di sosiologi pun juga habitus apapun atau biasanya cuman perbedaan jargon aja, definisi aja. Sebenarnya poinnya sebenarnya sama. Nah, dan itu eh, kita merasa bahwa eh, apapun itu pengetahuannya dan dikatakan dalam bahasa yang dalam bentuk apapun ya itu enggak masalah karena ya itu bentuk pengetahuan bentuk informasi yang penting untuk bisa jadi kita nggak punya pemahaman sorry nggak punya pandangan atau perspektif di situ gitu ya misalkan kita sebagai masyarakat kelas menengah atas gitu ya kita mungkin nggak tahu pentingnya pendidikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah atau mungkin kita nggak tahu pentingnya misalkan makanan bergizi gitu ya misalkan bagi kelas menengah ke bawah gitu merasa kita mungkin ya itu nggak penting tapi mungkin bisa jadi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu penting karena kita sebenarnya cuman beda perspektif dan kalau manusia itu kan sebenarnya pengetahuannya bisa didapat dari banyak hal ya jadi dari keluarga ada dari lingkungan segala macam dengan eh, pengetahuan, informasi, insight yang berbeda-beda sehingga membentuk sebuah pengetahuan yang juga eh biar setiap orang berbeda gitu. Dan itu yang perlu kita hargai dan di dalam bahasan bab 5 ini Bahluk juga menekankan pentingnya itu karena setiap pendapat, setiap ini ya itu kebenaran individu yang perlu dihargai gitu. Karena sebenarnya pembahasan teori yang dimaksud bell hooks ini kan sebenarnya gini, jadi teori ini kan sebenarnya teori itu kan adalah untuk menjelaskan sebuah realitas gitu ya. Kalau di ilmu sains gitu memang bisa diduplikasi, bisa falsifikasi, bisa dan itu objektif menyeluruh bisa dipakai di banyak hal karena memang variabelnya tetap dan segala macam ya. Di kalau masih di bumi gitu ya, masih variabelnya masih tetap gitu. Perhitungan gravitasi mungkin juga tetap gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin manusia, masyarakat yang punya ideologi masing-masing, punya pemikiran masing-masing, jadi di teori-teori
sosial ini memang cukup unik gitu. Kita tidak bisa mungkin menggunakan satu teori ini untuk ke semua hal. Makanya mungkin orang, "Oh, kok teorinya gampang, prakteknya kok susah." Bisa jadi mungkin realitasnya berbeda gitu. Itu yang perlu penting kita pahami, pembahasan terkait dengan teori yang ada, yang kita pahami sekarang di pembahasan bell hooks ya. Jadi teori ini tidak sama mungkin seperti em, ilmu sains gitu yang mungkin sifatnya memang netral gitu ya. Kalau teori yang kita pahami sekarang mungkin juga sifatnya juga tidak netral. Ada teori-teori sosial yang tidak membebaskan, ada teori-teori sosial yang juga membebaskan gitu ya. eh Mungkin itu, Mas. Oke, eh, sama seperti bagaimana cara kita memahami hooks dalam 6 pertemuan ini ya, bahwa Hooks juga punya konteks yang disebutkan Mas Yoga tadi ketika analisisnya Hooks itu dalam konteks Amerika Serikat, rasisme, kulit berwarna gitu ya. Tapi di Indonesia mereka punya punya struktur yang khas sendiri soal agama, budaya gitu ya. Itu yang membuat cara kita memahami Hooks juga tentu kita diminta untuk lebih kontekstual, tidak dalam pengertian deep learning. Tapi kalau kontekstual yang dimaksud adalah tadi ya bagaimana kita lebih paham pada situasi yang ada di kehidupan kita gitu ya. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau open mic menanggapi chapter kita ini? Adakah? Oke, sambil menunggu teman-teman ya. Saya sebenarnya punya pertanyaan, mungkin Pak Rahmat bisa menjawab ya. Kalau kalau di dunia akademis internasional itu kira-kira elitisme intelektual itu juga ada nggak sih Pak? Kan kalau di Indonesia kita semua orang di Indonesia ya gitu, bahwa pengajar, dosen atau intelektual peneliti itu menggunakan kosakata yang sulit dipahami masyarakat, kemudian dia membangun eh, jarak gitu ya. Saya nggak mau pakai kata distingsi nih nanti 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 dominatif nih. Membangun jarak atau gap gitu ya di antara satu sama lain gitu ya dengan menggunakan istilah-istilah yang sulit tapi dianggap ilmiah dan lebih benar ketimbang istilah lokal misalnya. Di konstelasi internasional, akademik internasional juga sama nggak Pak? Boleh. Ya, eh, terima kasih ya atas diskusinya. Tadi menarik saya menyimak paparan dari Mas Yoga, Vivi. Ya. Vivi ini luar biasa, guru sekaligus runner yang baik. Ya, saya suka lihat postingan dia runner, jadi bagus. Jadi nanti Vivi juga sosiologi of runner atau sosiologi of running gitu ya. Jadi kombinasi, karena memang sekarang lagi tren ya. Nah itu menarik karena jadi tren ya. Jadi ada orang yang sengaja pergi ke Eropa, ya sengaja pergi ke Berlin, ke London hanya untuk dia ikut running, untuk maraton. Jadi ini satu fenomena, satu tren yang secara apa lifestyle itu bisa diteliti gitu ya. Nah, tadi pertama saya menarik ya tentang teori ya. Mas Yoga, Vivi juga. Kalau Mas Yoga ya apa sama-sama dari sosiologi lah ya, Unair. Jadi beberapa teman dosen di UNER juga saya kenal, jadi ya istilahnya satu guru satu ilmu lah kalau dengan sesama sosiologi. Nah, eh, isunya apa? Isunya tentang eh, teoritisasi ya, teoritisasi dalam ilmu sosial ya, bukan hanya sosiologi ya, tapi juga antropologi, political science, apa communication dan seterusnya gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak beririsan di sosiologi, antropologi, bisa di dua itu ya. Nah, eh, apa yang menarik adalah ini kan perdebatan ya, perdebatan yang sudah lama terjadi, tapi ini nggak pernah bosan dibahas oleh oleh sosial saintis ya, oleh ilmuwan sosial, antropolog, sosiolog dan seterusnya. Bagaimana membumikan ya, tadi istilah Vivi ya, down to earth gitu ya. Bagaimana membumikan, mempraksiskan gitu ya, teori ke dalam praksis ke dalam realitas sosial sehari-hari gitu ya. Nah, eh, pertanyaannya apakah mungkin? Mungkin gitu ya, sangat mungkin. Apakah mudah? Nggak mudah juga gitu ya. Kenapa nggak mudah? Karena ini perlu kemampuan mengabstraksikan gitu ya. Tidak hanya menjelaskan, tidak hanya menganalisis, tapi pada level yang lebih tinggi lagi, mengabstraksikan gitu ya. Nah, saya sering menggunakan ini di kelas-kelas saya itu adalah
Kalau misalnya mahasiswa hanya bisa menganalisis, mungkin semua orang bisa. Tapi saya coba tarik lagi mereka ke dalam level yang lebih tinggi lagi, mengabstraksikan, gitu ya. Mengabstraksikan dari yang teoretik pada hal yang lebih sederhana, gitu ya. Nah, tadi contoh bagus dari Mas Yoga tentang right meals dan seterusnya, gitu ya. Nah, apa yang menjadi poinnya adalah ini memang perlu buat kita semua ya, siapapun ya, bukan hanya dosen akademis, tapi mereka yang studi, mereka yang scholar, sarjana dalam ilmu sosial gitu ya, itu memang perlu effort yang lebih tinggi lagi, perlu dengan apa, dengan bahan bacaan, dengan termasuk diskusi yang sering kita lakukan ya, itu untuk mengabstraksikan itu pada level yang paling konkret gitu loh. Karena itu nggak mudah. Nah, saya sering bilang di kelas-kelas saya itu, gitu ya, termasuk di teman-teman saya di kolega saya di jurusan prodi itu saya kalau habis ngajar teori mata kuliah teori itu yang pusing bukan mahasiswa, tapi saya sendiri pun pusing. Kenapa? Karena itu nggak, buat saya nggak mudah dengan apa? Dengan kondisi misalnya mahasiswa yang berubah, misalnya gitu ya. Kayak sekarang misalnya kan konteks zaman mereka berubah gitu. Kalau saya ngajar mahasiswa yang kelasnya misalnya di generasinya Vivi, Dimas, mungkin beda gitu ya. Nah, tapi sekarang anak-anak Gen Z ini gitu ya, itu kan beda juga gitu. Sehingga itu buat saya, misalnya buat kami, itu perlu ada effort juga gitu loh. Pada level yang paling konkret menjelaskan misalnya tentang White Male, tentang Pierre Bourdieu, tentang misalnya macam-macam lah gitu ya. Itu sampai pada hal yang paling konkret itu emang nggak mudah juga gitu ya. Nah, kenapa nggak mudah? Karena tadi ada seolah-olah ini kan ada seolah-olah itu kan ada sekat yang yang kokoh ya antara teori praktis gitu ya. Nah, itu kita kan sebagai ilmuwan sosial itu harus bisa mencairkan itu gitu loh, mendobrak ya dikotomi antara teori dengan praktik gitu ya dalam contoh yang lebih konkret yang lebih mudah begitulah. Nah, apa yang perlu dilakukan buat kita adalah menurut saya ya kalau dari pengalaman siapapun ya gitu ya itu memang kita pertama harus kuat dulu dengan bahan bacaan kita itu loh. Kalau kita nggak kuat dengan itu, kita agak susah untuk bisa berlari pada level yang abstraksi lagi gitu ya. Kalau level analisis menurut saya lebih mudah. Gitu. Itu mudah karena ya bicara misalnya teori tentang taruhlah misalnya ya Pierre Bourdieu tentang kapital, tentang apapun itu ya, tentang misalnya habitusnya. Nah, misalnya gini ya, yang paling gampang contoh kan habitus. Habitus itu kesalahan yang paling vital ya yang disebut sebagai logical fallacy ya. Itu menjelaskan habitus sebagai pembiasaan. Itu paling vital. Karena apa? Karena memang nggak mudah juga gitu. Karena nggak mudah, jadi orang-orang mahasiswa, orang-orang sering menginterpretasikannya itu habitus sebagai udah kebiasaan sebenarnya. Padahal kan bukan itu. Itu apa? Struktur mental objektif, bagaimana bagaimana production of knowledge dia, bagaimana kemudian bagaimana thinking way dia, misalnya gitu ya, dalam menghadapi realitas misalnya gitu kan. Nah, itu kan sangat jauh ini ya menjelaskannya gitu ya pada level itu gitu loh. Nah, jadi menurut saya itu pertama mau nggak mau siapapun kita itu harus lebih kuat dengan bahan bacaannya. Kedua adalah kita harus banyak melakukan melakukan apa apa ya menguasai isu-isu sosial apapun ya sosial budaya politik dan seterusnya lah gitu ya karena itu akan lebih mudah jadi kalau kita udah kuat dengan bahan bacaannya ya kita akan bisa mengkonekkan ya kita akan bisa menghubungkan oh isu ini dengan teori ini dengan misalnya fenomena apa misalnya gitu ya misalnya kadang-kadang kan kita juga nggak pernah tahu misal ada fenomena-fenomena yang buat saya juga menarik juga ya saya baru belajar juga baru baca juga beberapa tahun terakhir ini gitu ya misalnya isu-isu tentang family ya tentang family kadang-kadang kan kita melihat isu-isu mengenai family ya kalau di sosiologi itu ada sosiologi keluarga ada antropologi keluarga gitu kan ya keluarga itu ya eh, punya nilai kasih sayang norma dan seterusnya lah fungsi reproduksi dan seterusnya gitu kan tapi ternyata misalnya itu menarik juga setelah kita ditelit setelah saya baca-baca itu ya. Itu sosiologi keluarga itu subkajiannya itu menarik ada tentang divorce, ada yang tentang broken home gitu kan, ada yang tentang violence, abuse violence in family misalnya gitu kan. Dan itu menjadi topik-topik yang menarik gitu loh. Nah, itu yang kalau kita misalnya nggak ngerti tentang fenomena-fenomena itu misalnya gitu ya, itu akan susah menjelaskannya
pada misalnya tentang teori-teori tentang family gitu kan, family in sociology, family in anthropology dan seterusnya pada level-level yang lebih praktikal tentang divorce, tentang misalnya abuse violence dan seterusnya begitu lah. Jadi itu yang menurut saya apa membuat kita akan lebih terbuka wawasan kita gitu loh. Nah, dengan cara itu maka effort tadi untuk bisa lebih pada level mengabstraksikan itu menurut saya akan menuju ke sana gitu loh. Nah, itulah yang sering saya bilang ke mahasiswa saya di kelas-kelas saya gitu loh. Ya, jadi ketika mereka saya saya paksa mereka berpikir itu dan mereka juga banyak yang bengong nggak bisa, nah, barulah kemudian saya mengatakan itulah bahwa belajar ilmu sosial itu, bahwa belajar sosiologi itu nggak mudah. Seringkali orang mengatakan, wah ini sosiologi, antropologi ini ada teoritik, gampang, bisa dipelajari, anak IPA pun bisa, gitu kan. Tapi ketika saya tes case ke mereka, misalnya itu mereka nggak ada yang bisa jawab, mereka masih bengong. Nah, saya bilang setelah bahwa nggak boleh melakukan stereotype, melakukan prejudice kepada ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi bahwa dianggap gampang. Buktinya saya pancing kalian nggak ada yang bisa jawab, gitu ya. Jadi akhirnya mereka oh iya, jadi sosiologi pun bisa dianggap susah berpikir. Itu satu, gitu ya. Jadi ini bagus buat kita untuk lebih ke stimulasi untuk coba apalagi yang menarik misalnya isu-isu mengenai apa namanya karena sekarang udah cross disiplin ya. Jadi misalnya kita yang sosiologi ini juga ilmu sosial itu harus juga aware dengan soal misalnya soal climate change, dengan soal environmental isu misalnya gitu ya, dengan soal agriculture isu misalnya gitu ya. Nah, saya misalnya tahun ini lagi ada proyek dengan teman-teman di Kupang itu tentang pertanian, tentang petani, ya, petani milenial. Jadi pemberdayaan petani di daerah di Kupang di satu satu desa di Kupang gitu ya. Nah, ya tentu saja saya bukan petani gitu ya, saya orang kota bukan petani. Eh, tapi ada teman saya memang dia petani, dia punya kebun punya lahan. Tapi yang menarik, apa yang menarik adalah saya belajar juga mengenai isu-isu pertanian. Nah, apa modal saya? Modal saya, nah, tadi kayak yoga juga sama. Mas Yoga punya modalnya ikut kuliah sosiologi pendidikan kan. Nah, saya ikut kuliahnya dulu ikut dua kuliah, dua mata kuliah waktu saya satu. Sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian. Ya, meskipun sosiologi pertanian saya dulu nggak lulus, ya, saya dapat mata kuliah itu nilainya D. Nah, itu paling berat dalam hidup saya. Ya, selama saya sekolah S1 S2 S3 itu paling berat adalah sosiologi pertanian, dapat nilainya D. Yang lain teori-teori itu A semua, ini satu itu coba dapat D. Dan saya doa saya satu, lulus tahun depannya lulus ngulang ya dan alhamdulillah lulus dapat B. Itu udah sejarah dalam hidup saya. Nah, apa yang menarik adalah saya belajar tentang isu pertanian, pertanian hidroponik, kemudian pertanian tentang apa pestisida gimana gitu ya, tentang macam-macam lah gitu ya. Tentu saya concern saya di isu pemberdayaan, ya, soal pemberdayaan sosial, soal kapasitas mereka gimana, membuka wawasan mengenai pembangunan, wawasan lingkungan dan seterusnya gitu kan. Tapi menarik, akhirnya apa? Itu membuka wawasan kita untuk lebih pada isu yang lebih praktis gitu loh. Jadi ketika saya dengan mereka itu, ketika saya melatih mereka itu, saya nggak menggunakan teori-teori yang besar ya, misalnya. Tapi saya menggunakan misalnya apa sih kemiskinan, misalnya gitu ya. Kenapa mereka hidup miskin gitu kan? Ya bicara tentang teori kemiskinan gitu kan. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural, ada intervensi negara dan seterusnya gitu kira-kira gitu ya. Nah, barulah masuk ke dalam itu adalah apa isu pertanian ya, pertanian agriculture-nya gimana dan seterusnya gitu lah. Jadi itu yang membuat kita lebih terbuka wawasannya. Nah, maka buat kita buat kita adalah ini bisa lebih masuk kemanapun. Coba kita cross disiplin namanya, gitu ya, cross disiplin dan awalnya ya saya juga nggak ngerti isu pertanian lebih spesifik apa gitu ya mereka jual inilah ada perhitungannya ada seterusnya gitu kan tapi buat saya itu akhirnya belajar itu dari situ itu yang pertama yang kedua adalah tadi ya tentang elitisme itu bahwa itu sebenarnya juga nggak bisa dipungkiri ada ya nggak ada ya tapi itu selalu ada gitu ya kelompok-kelompok ilmuwan-ilmuwan yang lebih yang lebih spesifik ya misal dalam kan misal di Eropa itu atau di Amerika itu misalnya ada kelompok-kelompok ilmuwan scholars yang terkait satu topik ya misalnya topik tentang Asia Tenggara ya misalnya mereka scholar Asia Tenggara Asia Selatan Amerika Latin kemudian misalnya kelompok-kelompok tentang development studies gitu ya tentang apa makro economics misalnya gitu atau lokal politik dan seterusnya gitu kan. Nah,
Ketika mereka mengkelompokkan itu pun sebenarnya itu adalah elitisme pengetahuan sebenarnya, the knowledge of elitism sebenarnya itu. Kenapa? Karena sekarang udah eranya udah cross disiplin, udah multidisiplin misalnya gitu ya. Jadi nah, dulu ketika saya kuliah di Prancis ya, misalnya, yang saya sering cerita ke mahasiswa saya jelaskan, itu yang namanya Durkheimian School, ya, itu ada sarjana-sarjana, profesor-profesor, akademisi, ya, peneliti di Prancis itu yang memang tiap tahun itu bikin conference tentang pemikirannya Durkheim, yang kemudian mereka disebut sebagai the Durkheimian School, gitu ya. Tiap tahun mereka itu dia mengkaji, mencelah lagi, celah apa yang belum lagi dibahas oleh ini tentang Durkheim, macam apa apapun lah gitu ya. Nah, mungkin sampai pada tahun 90-an awal 2000-an itu masih relevan gitu ya mereka kelompok-kelompok itu gitu ya yang nah mereka kan biasanya mereka ada tentang macam-macam lah ya kelompok-kelompok termasuk kelompok-kelompok yang kalau apa post colonialism studies misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita menggunakan perspektif dekolonialisme itu sebenarnya ketika sekelompok ilmuwan mengkelompokkan diri ke dalam satu disiplin, satu sub itu udah sebagai sebuah kolonialisme sebenarnya gitu, sebagai sebuah elitisme gitu. Yang artinya apa bahwa ketika misalnya ada yang mengklaim mengkelompokkan diri sebagai Durkheimian di situ, maka ketika itu misalnya yang masuk dalam kelompok kiri Frankfurt School nggak bisa masuk misalnya gitu kan. Itu kan udah ada batas-batas itu. Sudah ada batas demarkasi yang menyebabkan orang di luar Durkheim itu misalnya apalagi bicara soal misalnya pakai postkolonial itu nggak mungkin. Jangankan postkolonial, neo-Marxis pun nggak bisa masuk ke dalam kelompok itu gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian apa dia akan pengetahuan itu akan terinvolusikan di dalam kelompok-kelompok atau subkelompok itu gitu bahwa ada pengembangan bisa jadi yes kita harus akui itu pengembangan ilmu terbaru teori terbaru perspektif terbaru dari misalnya postkolonial dari Bourdieuian perspektif dan seterusnya lah kalau di Prancis itu ada kelompok-kelompok yang memang scholars yang dia Bourdieuian ya ada yang udah ada Foucauldian gitu ya ada yang Durkheimian ada yang Baudrillardian dan seterusnya gitu ya itu banyak sekali antropolog juga sama ada kelompok-kelompok yang bahas pemikirannya Claude Lévi-Strauss misalnya gitu kan ada yang Marcel Mauss gitu ya ponakannya Durkheim itu banyak kelompokan gitu kan jadi akhirnya akhirnya itulah sebenarnya elitisme di situ gitu, ya nah kemudian dalam dalam apa paradigma terbarunya nah muncullah yang disebut sebagai apa multidisiplin gitu loh jadi multidisiplin itu apa itu mendobrak kemapanan disiplin nah kayak kita jadi sebenarnya sekarang itu ya memang bolehlah kita sosiologi gitu kan wah kita klaim sosiologi banget gitu kan antropologi banget politik politik banget gitu kan tapi itu udah lewat sebenarnya gitu loh. Sekarang tuh di eranya adalah era apa? Era multidisiplin. Jadi orang sosiologi belajar tentang public health gitu kan. Ya, kemudian orang orang teknik dia belajar tentang antropologi etnis misalnya gitu kan. Orang medis dia belajar tentang politik gitu kan. Kemudian orang sastra dia belajar tentang nuklir ya kan. Kemudian orang finance dia belajar tentang apa rekayasa genetik misalnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang sekarang sekarang dikedepankan di sana gitu. Itu dia levelnya gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut saya kita kita harus lebih terbuka perspektifnya gitu ya untuk oke untuk pada di level sarjana mungkin sebagai basis keilmuan mungkin kita ada di level disiplin ya sosiologi antropologi tapi buat teman-teman yang mencoba lebih tinggi lagi levelnya gitu ya nah, mungkin pendekatannya lebih pada pendekatan yang lebih multidisiplin karena apa itu akan lebih membuka kita wawasan kita pada perspektif yang lebih luas dan tadi yang saya sebut sebagai cross disiplin kemudian perdebatan antara teoritik dengan praktik itu akan lebih terbuka gitu karena apa karena isunya akan lebih beragam gitu ya di situ saya kira itu dari saya terima kasih Mas Yoga Vivi Tren kita lanjut di teman-teman yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas paparannya ya. Berarti dalam dunia internasional sekalipun ya, para scholars-scholars itu ya ternyata juga ada ya praktik-praktik elitisme di dalam dunia theorizing gitu ya.
Dan itu menjadi salah satu faktor yang kemudian dijawab oleh para scholars yang lebih baru tentang interseksionalitas ya atau multidisiplinaritas gitu ya dalam dalam berpengetahuan. Oke, sekarang ada dari kolom chat lagi dari Kak Rifan Hidayat. Jika kepemimpinan perempuan seperti yang ditunjukkan oleh Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, dapat digunakan untuk memperkuat dan melanggengkan sistem penindasan yang berbasis pada kelas, ras, dan eksploitasi lingkungan yang secara eksplisit dikritik oleh Bell Hooks. Maka bagaimana seharusnya gerakan feminis di Indonesia, terutama feminis yang berada di pinggiran atau akar rumput, mendefinisikan kembali apa itu kemajuan perempuan agar tidak terjebak dalam kepentingan elit kapitalis, ya. Oke, Mbak Vivi mungkin boleh ya kasih tanggapan nih soal pertanyaan ini. Mungkin di antara kita yang belajar feminisme gitu ya, itu merasa bahwa misalnya perempuan tuh pasti feminis misalnya. Nah, misalnya gitu, karena perempuan maka dia akan lebih mudah untuk bertindak feminis ketimbang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki tidak punya kemampuan atau potensi untuk bertindak feminis karena dia selama ini menerima privilege dalam konstruksi sosial yang patriarkis ya. Meskipun saya pernah bilang juga ya kalau kalau Anda laki-laki Jawa, itu Anda akan sangat dirugikan oleh sistem patriarki. Ya, silakan Mbak Vivi. Iya, oke. Menarik sih ya membahas soal feminisme gitu ya. Apalagi Bell Hooks memang banyak menekankan tentang bagaimana teori-teori feminis itu dalam praktiknya itu seperti apa. Dulu waktu sebenarnya saya lumayan tertarik juga dengan sosiologi gender gitu ya, tapi begitu saya ambil studi S2, saya lebih memfokuskan ke sosiologi pendidikan gitu. Nah, kalau ngomongin soal gimana sih seharusnya atau gerakan feminis di Indonesia itu benar-benar tidak terjebak dalam kepentingan kapitalis gitu. Nah, ini juga sebenarnya menarik. Justru saya melihatnya bahwa terkadang gerakan-gerakan feminisme yang sekarang-sekarang ini ada gitu ya, yang muncul gitu justru banyak eh, di apa ya, ditopangi oleh kepentingan-kepentingan tersendiri gitu, nggak pure murni benar-benar menyuarakan bagaimana seharusnya perempuan dan apa ya, menyuarakan bagaimana supaya tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap perempuan itu, justru banyak kepentingan-kepentingan lain yang masuk di dalam gerakan-gerakan feminis gitu. Dan ya ini menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang harusnya dikritisi secara bersama sih. Mungkin dari situ akhirnya kita bisa sama kayak Bell Hooks mengevaluasi kembali sebenarnya teori-teori feminis kan banyak ya cabang-cabangnya, ada feminisme Marxis dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana seharusnya teori-teori itu yang banyak turunan-turunannya itu bisa relate gitu dengan kehidupan-kehidupan dan apa yang terjadi pada perempuan hari ini gitu. Kadang justru banyaknya teori-teori feminis justru malah ngebuat bias gitu. Sebenarnya maunya arahnya kemana sih? Sebenarnya tujuan utamanya dari teori feminis itu untuk apa gitu. Akhirnya banyak juga yang keliru gitu. Nah, benar tadi juga bahwa menyederhanakan dan mengabstraksikan teori itu juga nggak mudah gitu. Mungkin hal ini ya betul, feminis terpapar influencer TikTok. Nah, ini ya. Apalagi ditambah banyak banget kadang ya eh, orang yang sebenarnya nggak paham banget sebenarnya. Makanya saya nggak terlalu banyak berani ya diskusi soal feminisme, karena dulu saya baca buku apa yang mengarah pada feminis-feminis itu di S1 di awal-awal semester 3 4 itu tuh bener tadi yang Dimas bilang kalau 1 2 3 tuh lagi apa ya, lagi penuh-penuhnya dengan teori dan kayaknya ngerasa keren aja gitu kalau menurut teori ini tuh bla 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 gini, padahal justru benar bahwa nggak gampang loh sebenarnya mengabstraksikan teori. Dan benar juga tadi menyinggung sedikit apa yang tadi Pak Rahmat jelaskan gitu ya, bahwa susah gitu eh, kayak mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan aja mungkin mudah ya, tapi mengabstraksikan dan memberikan contoh ya yang apa ya, bahasanya tuh bahasa sih kalau anak-anak Gen Z itu nyebutnya bahasa bayi lah sebutannya gitu ya. Gimana caranya membuat teori itu bisa dipahami dengan bahasa bayi. Nah, itu kadang saya juga masih merasa kesulitan tuh, apalagi eh,
sekarang saya ngajar kelas 10 yang notabene mereka transisi dari SMP ke SMA gitu. Sempet kemarin ada yang mengagetkan dan saya bingung menjawabnya apa karena ada anak yang merasa setelah ujian tengah semester tuh sebelum ujian tengah semester kan saya menjelaskan tentang teori gitu ya. Sorry kalau ini agak melenceng dari yang tadi dibahas. Eh, Terus anak ini bilang gini, Bu, kok sosiologi lebih susah dari matematika ya? Saya bingung itu jawabnya gimana ya. Terus kayak, ya itulah belajar ilmu sosiologi itu justru lebih susah dari matematika. Kalau matematika kan pasti satu tambah satu sama dengan dua. Tapi kalau sosiologi satu tambah satu bisa 12, bisa 13, bisa 14 tergantung gimana kita melihat eh, konteks sosialnya gitu kan. Nah, disitulah kita kalau balik lagi ke tentang teori feminis ya. Jadi mungkin ya kalau saya sih menjawabnya mungkin banyak yang mensalahartikan atau mengabstraksikan sebenarnya tujuan dari teori-teori feminis itu seperti apa. Karena jujur ketika saya baca teori-teori feminis juga menurut saya tuh nggak gampang gitu loh. Bagaimana dulu sejarahnya perempuan dianggap tuh hanya sebagai apa ya kelompok kelas yang paling rendah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sih yang mungkin akhirnya membuat eh, kemana-mana gitu akhirnya praktik di kehidupan sosialnya gitu. Mungkin itu sih Dimas yang bisa saya coba eh, jelaskan gitu. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, betul ya bahwa mempelajari feminisme as a teorinya saja itu perlu perlu satu momen yang tepat ya sebelum kemudian kita mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin feminisme tuh jadi teori kedua yang agak sulit untuk dipahami dalam dalam arti apa dia tuh dianggap bermasalah dengan institusi agama misalnya atau institusi budaya ya selain Marxisme. Kalau Marxisme jelas ya mungkin setelahnya tuh feminisme gitu karena ya dia berusaha mengguncangkan tataran yang ada ya meskipun ternyata di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi misalnya sebenarnya wajar aja sih dalam dalam konteks perkembangan teori gitu. Nah, kalau tadi dari Kak Rifan ya atau dalam beberapa kasus kita anggap posisi perempuan itu sudah equal atau sudah adil ya, tidak hanya setara tapi adil dalam konteks oh sudah ada yang jadi gubernur kemudian sudah dikuotakan 30% untuk jadi anggota anggota DPR gitu misalnya ya. Tapi ternyata di tahun 2024 Kompas mencatat kasus femisida itu meningkat ya. Pembunuhan terhadap perempuan ya yang ternyata pelakunya ini adalah orang-orang terdekat gitu, suami, kekasih, pacar gitu kan. Nah, ini kan jadi kontradiktif nih. Apakah penyelenggara apa sih satu gerakan untuk apa mengadvokasi kepentingan perempuan itu dianggap sudah cukup berhasil secara agregatif karena sudah banyak perempuan yang mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, tapi dalam praktik grassroots tadi yang apa merespon apa yang terjadi di grassroots, justru pembunuhan terhadap perempuan meningkat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intim gitu ya. Itu ya mungkin jadi satu catatan khusus ya bagi kita yang mempelajari itu. Silakan teman-teman yang lain boleh kasih pendapatnya terkait dengan theorizing ya. Dari yang punya background pendidikan boleh, tidak juga boleh, mahasiswa boleh, teman-teman dosen juga boleh. Ada Bu Ike, Pak Ahmad Siswanto, ini dari Bapak Ibu dosen. Ada Pak Wahyu, ada Pak Fahri ya tadi dari guru. Oke, sambil menunggu, tadi saya bikin beberapa catatan ya. Nah, mungkin merespon gejala anti teori ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Yoga ya anti teori di sini mungkin dalam arti oh ada Bu oh Mbak Ika ya oke Mbak Ika monggo Halo, selamat malam. selamat malam. Saya mau tanya ke teman-teman dong. Kan tadi kan kita selalu eh, seputar pembicaranya adalah bagaimana kita harus membuat teori ini lebih mudah dicerna gitu ya. Apakah, tapi saya juga mikir gitu ya. Kan memang ada beberapa hal yang tidak bisa disederhanakan gitu. Dan menurut saya juga tidak semua hal harus disederhanakan gitu kan. Maksudnya kalau memang
hal itu perlu ditanggapi dengan critical thinking, dengan apa namanya, analytical thinking, ya ayo kita membuat orang-orang itu berpikir sedemikian rupa gitu. Jadi kalau menurutnya teman-teman, apakah memang kita harus selalu menyederhanakan gitu, ataukah kita harusnya memainstreamkan teori itu gitu, agar bisa juga orang-orang yang biasa itu ikut dalam diskusi, diskursus yang orang-orang sudah tahu teorinya gitu, katakanlah seperti itu gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri, sampai batas seperti apa sih kita harus menyederhanakan teori itu gitu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, thank you Mbak Ika. Iya, ya, ada memang beberapa ya kalau kita di dunia akademis tuh beberapa istilah yang disebutkan Pak Rahmat tadi memang nggak bisa diterjemahin tuh. Kayak habitus itu kan dibilang kebiasaan juga bukan, dibilang habit juga bukan gitu. Atau nggak cukup ya. Jadi kosakata bahasa Indonesia misalnya tidak cukup mampu untuk mendeskripsikan satu kerangka teoretik tertentu. Jadi memang harus pakai istilah asingnya gitu. Tinggal kita bagaimana menafsirkannya. Dari Mas Yoga mungkin. Iya, untuk menyederhanakan dari sisi bahasa sebenarnya ini agak susah ya karena memang setiap konsep itu ada definisi operasional yang biasanya memang eh, situasional gitu. Artinya menjelaskan situasi yang dijelaskan dan tidak ada padanan yang sama gitu yang bisa digantikan gitu ya misalkan. Nah, apakah untuk mungkin memparafase atau mungkin menyederhanakan ya bisa-bisa saja, tapi memang konsep itu biasanya memang tetap dipakai dalam rangka mengetahui apa ya istilahnya itu asbabun nuzulnya lah, apa ya istilahnya runutannya ya akar teorinya itu dari siapa gitu ya. Misalkan alienasi itu ya Karl Marx itu ya. Ya kita dari konsep itu kita tahu itu Karl Marx itu misalkan. Eh, apa dan mungkin juga apakah kita perlu menyebarkan ya itu pasti ya pemahaman kayak semisal Freire gitu ya. Praksis gitu ya. Praksis itu kan sebenarnya konsep yang mungkin padanannya juga agak susah ya. Untuk menjelaskannya kan mungkin bisa lewat gambar atau mungkin itu padanan kata yang tidak bisa disederhanakan lagi. Praksis itu ya eh, di dalamnya ada em, kesadaran kritis, tindakan, refleksi misalkan eh, memang tidak bisa disederhanakan tapi itu bisa disederhanakan dalam arti disampaikan ke banyak orang gitu, dipermudah bahwa oh praksis itu adalah ya antara apa yang kamu ucapkan misalkan antara apa yang kamu ucapkan dan tindakan itu sama dan ya itu em, atas kesadaranmu sendiri misalkan misalkan kayak gitu. Ya itu mungkin kira-kira Mas Dimas. Oke, baik. Ke Pak Wahyu nih, apakah ada yang mau ditanggapi? Monggo. Iya. Kalau sampai mana teori bisa disederhanakan, mungkin kalau saya mikirnya yang pertama kan kita nggak boleh ngapus konsep inti ya atau asumsi dasar teori itu pasti hubungan kausal sebab akibatnya juga pasti itu yang menjadi struktur si penjelas teori itu. Ya kayak misalkan walaupun konteksnya kita SMA, misalkan saya ngajar SMA, kita nggak bisa bilang bahwa Marx hanya orang miskin lawan orang kaya gitu. Misalkan kayak gitu. Eh, kan harus kita jelasin struktur kelas, alat produksi, atau akses si kelas bawah ke terhadap alat produksinya dan ya gitu-gitunya kan kita nggak bisa menafikan itu untuk di di apa ya dipotong gitu. Jadinya kalau itu semua nggak ada kan jatuhnya bukan penyederhanaan tapi kayak penyimpangan teori kali ya. Nggak tahu sih ini bener apa enggak gitu kita kan ya. Makanya kalau di konteks SMA mungkin kayak saya misalkan gunain sosial fotografi juga saya bagi tiga, misalkan sosiofotografi positivis, interpretatif, sama kritis. Misalkan yang kritis itu ngambil gampangnya, misalkan eh, kita harus bikin listnya dulu, misalkan. Misalkan kalau eh,
apa kalau di fotografinya kita pakai apa juxtapose. Juxtapose itu adalah apa sih apa kayak dua 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 pembanding yang apa sih dalam satu frame foto, misalkan kayak ada toko beras gede misalkan, tapi di depannya ada nenek-nenek pengambil beras gitu, dia nggak bisa mengakses beras tersebut gitu. Itu nanti nanti siswa akan nanya tuh, kok begitu Pak gitu, kenapa dia nggak beli misalkan kayak gitu. Jadi ada ininya loh, maksudnya ada keterkaitan antar itu gitu. Itu kenapa waktu itu saya juga nulis itu, karena memang nulis sosial fotografi bukunya karena tadi gitu, maksudnya memang ada satu sisi eh, kita nggak boleh menyederhanakan teori atau memotong teori-teori itu, tapi ada satu sisi juga ini anak SMA gitu, kita harus ngasih contoh-contoh dalam tanda kutip konkret ke hadapan mereka gitu. Nah saya milih medianya fotografi gitu waktu itu, akhirnya ya udah gitu, akhirnya berjalan gitu sampai sekarang gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sebelum ke Mas Galih ya, eh pemotongan teori ya. Jadi ya mungkin mungkin ini dilema di antara beberapa pengajar ya yang bagaimana sih tadi yang disebut Pak Rahmat sebagai melakukan abstraksi kontekstualisasi atas teori, karena tidak dimungkinkan kita melakukan reduksi ya, kita melakukan reduksi atas atas eh, teori yang dipelajari ya. Kalau misalnya ini karena karena saya sosiologi juga, kalau mengajarkan kelas sosial menurut Karl Marx misalnya ya akan selalu disebut borjuis dan proletar gitu. Tapi borjuis dan proletar itu tidak bisa disederhanakan kaya dan miskin misalnya. Dan membagi kelas sekedar kaya dan miskin di hari ini itu sepertinya kan sudah ada middle class di situ yang nanti disebut sebagai prekariat misalnya itu kan. Nah, di situ mungkin challenge-nya kita ya tadi. Ke Mas Galih dulu, silakan Mas. Halo, salam kenal semuanya. Saya Gali. Eh, Terima kasih tadi pertanyaan Ika, seru banget pertanyaannya. Boleh nggak sih eh, seluruh konsep itu kita sederhanakan? Nah, kalau aku sendiri, eh, aku BTW latar belakang, dulu aku kerjanya di media, di bidang sains populer. Jadi kerjanya adalah emang mengomunikasikan sains gitu ke pembaca, ke penonton gitu. Dan menurut aku sendiri, malah menurutku idealnya seluruh konsep yang ada, seluruh pengetahuan itu bisa kita terjemahkan gitu. Karena tujuannya ya untuk akses, agar semua orang bisa mengakses konsep-konsep yang sulit. Dan aku pikir ini juga sejalan sama yang dibilang Bell Hooks di bab ini juga. Bell Hooks bilang kalau any theory that cannot be shared in everyday conversation cannot be used to educate the public. Nah, aku pikir jadi emang idealnya seluruh konsep itu bisa kita sederhanakan. Tentu dengan catatan bahwa ketika kita menyederhanakan itu ada potensi untuk mereduksi konsep yang seharusnya tidak seperti itu, jadi kita harus eh, ya demi biar semua orang paham, jadi di, disederhanakan gitu, walaupun bisa jadi eh, akurasinya tidak 100%. Tapi yang apa aku pelajari juga eh, ketika aku kerja di media, bahwa em, alih-alih kita menjelaskan 100% sebuah teori misalkan kepada publik, tapi publiknya malah jadi, aduh ini apa kok sulit banget, karena kita menjabarkannya secara detail semuanya, lebih baik kita juga menjelaskannya mungkin ya 70% aja gitu. Tapi 70%-nya dengan yang lebih konsep-konsep mendasarnya yang lebih mudah, agar nanti ketika mereka yang konsep yang lebih mendasarnya mereka paham, mereka bisa cari sendiri sisanya seperti itu. Dan aku pikir ini juga sejalan ketika aku lanjut studi, bahwa ketika konsep komunikasi sains kan ada yang itu ya, kita ngasih tahu ke publik ini loh yang benar gitu. Yang mana itu sebetulnya konsep yang model komunikasi sains yang udah ditinggalkan, model komunikasi sains em, defisit model gitu. Ketika kita mengasumsikan bahwa ini loh yang teman-teman harus ketahui gitu. Padahal ya kita bisa tanya aja apa yang mereka belum pahami gitu, atau menggunakan model yang partisipatif gitu. Dan aku pikirnya juga sejalan juga sama teori pendidikan ya. Ketika kita
alih-alih ngasih tahu seluruh semuanya, tapi kita coba mulai dari apa sih yang belum mereka ketahui, kita kasih scaffoldingnya atau kasih penyangganya gitu ya. Biar misalkan untuk mengomunikasikan, aku kan latar belakangnya juga fisika ya, jadi mungkin aku pakai contoh-contohnya di fisika. Untuk menjelaskan misalkan em, apa ya, fisika kuantum gitu kan, itu suatu hal yang grande banget ya. Alih-alih langsung semuanya, tapi kita mulai dari penyangganya dulu. Kita mulai dari belajar fisika klasiknya. Habis itu ketika udah paham dasarnya, baru maju ke fisika modern, relativitas, dan baru ke konsep-konsep yang lebih besarnya seperti itu. Jadi mungkin dari pendapatku secara umum adalah idealnya semua teori itu bisa kita sederhanakan. Tapi yang jadi masalah adalah teori banyak teori atau konsep di luar sana yang emang sulit aja untuk dijelaskan secara mudah dan ada potensi untuk mereduksinya kalau kita ngejelasin ke umum. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah untuk sama-sama belajar bersama, tanya apa yang sama-sama kita belum pahami dan kita coba perkuat di basisnya. Kita gunakan abstraksi ya kalau kata Mas Rahmat tadi untuk mencoba mencari apa sih contoh-contohnya yang didekati di kehidupan kita sehari-hari agar ya kita bisa perlahan untuk memahami konsep yang lebih sulitnya itu tadi sih. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Gali. Eh, Obrolan kita, diskusi kita di tiap minggu, saya rasa itu bagian dari bagaimana kita eh, melakukan apa abstraksi tadi ya. Bagaimana kita mendapatkan insight-insight tertentu untuk mengabstraksikan konsep-konsep itu secara lebih sederhana, secara lebih konseptual gitu ya. Eh, karena kalau kita berusaha sendiri mungkin mentok gitu ya, karena kita punya keterbatasan gitu. Tapi dari pengalaman Mas Gali, misalnya pengalaman Pak Wahyu tadi ya, kita bisa tahu, oh ternyata ketika kita berusaha untuk menjelaskan satu konsep, kita bisa menggunakan strategi yang ini nih gitu ya. Mungkin itu sama ketika kita semua berusaha belajar konsep teori hukum, itu kan mungkin tidak langsung baca buku literatur primernya ya, langsung baca Einstein misalnya, langsung baca Marx, mungkin kita langsung di situ bingung gitu. Tapi melalui kajian, melalui diskusi kita bisa tahu setidaknya kita punya pemahaman awal gitu ya, pemahaman awal yang menjadi penyangga tadi, menjadi basis sehingga kita bisa memahami konsep-konsep yang ada. Meskipun nanti setelahnya kita punya pemahaman sendiri. Oke, sekarang ke Kak Diko Dika nih, silakan Kak. Ya, halo, terima kasih waktunya Mas Dimas. Jadi ingin ini sih sedikit menanggapi dari Mbak Ika tadi ya. Jadi mungkin menyederhanakan teori itu bukan hanya dari segi frasa, dari kata, dari istilah, tapi juga perlu juga disederhanakan dari pikiran. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Jadi eh, dalam konteks penyampaian suatu teori kita perlu memahami juga audiens atau lawan bicaranya kita dulu. Jadi nggak bisa semisal inilah latar belakangku adalah dulu sempat sekolah ekonomi gitu kan ya. Jadi sesederhana menjelaskan apa itu impor gitu bagi seorang lulusan SD gitu. Impor adalah intinya ada barang yang kita jual keluar seperti itu. Sorry, yang masuk dan yang keluar, impor, ekspor. Ya itu ya dijelaskan aja secara konteks dalam rumah gitu. Ketika bapak atau kepala keluarga keluar, dia akan melakukan ekspor berupa jasa dan kemudian ibu belanja ke pasar, bawa ke rumah, yaitu impor. Kalau mau mandiri tidak ada impor ya udah tanam tomat sendiri, tanam cabai sendiri, mungkin seperti itu. Jadi penyederhanaan teori itu tidak hanya melalui frasanya, tapi juga secara pemikiran bagaimana nilai ini bisa tersampaikan. Mungkin itu. Jadi mungkin beberapa teori ini tidak bisa membumi karena teori ini kan seharusnya sistematis juga, ada kausalnya, ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dan saling terkait. Dan ketika kita putus di satu asumsi atau putus di satu teori yang sebelumnya, teori itu kan pasti berkembang ya. Ya kita akan selalu kesulitan.
Makanya kalau dalam ekonomi kita memahami apa namanya, ada indeks pembangunan manusia, ada apa namanya pendidikan, ada kesehatan, ya itu adalah hal-hal intinya dulu gitu loh. Bagaimana semua permasalahan ini terjadi ya karena perut kita lapar. Itu yang utama. Perut kita lapar, kita perlu memenuhi kebutuhan perut kita. Akhirnya seorang individu ini akan berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, semakin banyak berinteraksi dengan individu yang lain, maka akan banyak hal-hal yang terjadi, akan banyak apa namanya pengalaman-pengalaman individu yang saling terkait, dan itu ada yang bergesekan, ada yang sejalan. Nah, itulah yang perlu dijelaskan. Teori itu perlu menjelaskan permasalahan secara runtut. Jadi nggak cukup menjelaskan satu fenomena hanya dengan satu teori, apalagi hanya dengan satu disiplin ilmu. Dulu saya sekolah ekonomi, yang saya sadari adalah untuk menjelaskan angka-angka ekonomi ini perlu komponen sosiologi, perlu komponen antropologi, seperti itu. Sehingga karena angka-angka ini tidak pernah bisa menjelaskan apa-apa, kan seperti itu. Selama kita bisa menjelaskan, misalkan ekonom hanya taunya angka, pertumbuhan ekonomi 5%, apa pertumbuhan ekonomi 5% itu? Kalau kita dalam ekonomi ya kita akan analisa apakah yang bertambah investasi ataukah consumption ataukah impor kita lagi surplus terhadap ekspor seperti itu. Tapi nggak mungkin menjelaskan hal seperti itu ke konteks orang-orang. Nah, itulah kita perlu perangkat-perangkat sosiologi, perangkat antropologi, bagaimana kita menjelaskan ini terhadap suatu kultur daerah tertentu. Dan kembali lagi, teori ini asumsinya didasarkan di tempat orang yang membuat teori. Kebanyakan seperti itu teori dasar ini. Sehingga ya nggak mungkin bisa kita menjelaskan katakanlah fenomena apatrit yang terjadi terus kita jelaskan Nganjuk atau Blitar. Oh, orang nggak akan bingung di situ. Nah, itulah perlunya kita juga belajar untuk menyederhanakan pikiran kita terhadap orang yang akan kita jelaskan itu tadi. Jadi kurangnya jembatan, ada jalan yang terputus antara satu teori yang ingin kita jelaskan dengan apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jadi teori ini memang nggak bisa cuma satu. Mungkin dari saya seperti itu sih sedikit menanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Diko Dika ya. Ada jembatan yang terputus tadi ya, menjelaskan apartheid di Amerika Serikat dengan konteks Nganjuk tadi ya, atau di Brebes misalnya tentu ya apa nih, mungkin value yang bisa diambil adalah soal diskriminasi di situ ya, tapi tidak dalam konteks yang sesungguhnya soal diskriminasi warna kulit, karena diskriminasi yang terjadi di Indonesia mungkin tidak punya basis warna kulit ya, lebih kepada basis-basis yang lain seperti itu. Oke, ya Mbak Vivi boleh. Iya, mau nambahin aja sih, Ya. Mas Dimas. Jadi, sebenarnya saya setuju gitu ya, kalau memang untuk menjelaskan sebuah teori itu tetap harus dijelaskan secara sederhana gitu ya. Nah, ditambah lagi, kalau saya jadi keinget ini sih, kayak misal yang tadi disampaikan oleh Mas Diko Dika ya, bahwa eh, teori ini nggak bisa semua apa ya, dengan mentah-mentah kita sampaikan, dan kita harus melihat dulu konteks masyarakatnya yang mau kita tuju untuk apa ya, menyampaikan teori itu tuh seperti apa gitu. Kayak saya jadi keinget kalau misalnya kita lagi penelitian misalnya. Nah, apalagi sosiologi ya, itu kan teorinya itu kan banyak banget, dan harus matang dulu gitu kan untuk bisa menjelaskan hasil penelitiannya. Nah, sama halnya dengan bagaimana kita harus bisa menyederhanakan dan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin untuk bisa menurunkan rumusan-rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sangat teoritis itu, supaya informan atau orang yang kita ajak bicara itu bisa ngerti dengan apa yang mau kita maksud gitu. Dan dengan kalimat-kalimat yang sederhana justru kita bisa menemukan hal-hal tersembunyi yang bisa melengkapi, dan ternyata kalau teori A diterapkan di masyarakat B ternyata juga
nggak semuanya sesuai gitu. Jadi justru dari hal-hal yang seperti itu kita bisa mengkritisi dan mengisi kekosongan dari teori-teori itu. Mungkin gitu sih saya kepikirannya. Itu sih Mas Dimas. Oke, kata Kak Diko, salah satu poinnya adalah harus mampu menurunkan ego akademis. Betul, betul sekali ya. Bahwa tidak ada jarak yang benar-benar membedakan kita ya, dalam konteks apapun ya. Apakah kita lebih akademis dari yang lain atau yang lain tidak lebih akademis dari kita gitu ya. Justru itu yang membuat ideal-ideal yang berusaha kita wujudkan gitu ya, kesetaraan, keadilan kah itu jadi sulit untuk kita lakukan karena kita udah ruwet dulu nih cara menyatakannya, cara menyampaikan eh, ideal-ideal itu gitu. Jadi belum sempat praktik itu udah lagi ribet-ribetnya nih nyampein adil itu apa sih, setara itu apa sih. Nah, akhirnya lupa praktik gitu ya. Nah, mungkin di situ challenge di antara kita semua ya. Ke Kak Reva sekarang silakan. Ya, silakan Kak Reva. Halo, selamat malam semuanya. Ya, tadi udah dijelaskan sama, maksudnya sharing-sharing ya sama dari eh, kakak-kakak semua yang keren-keren banget dari pertanyaan yang dipantik oleh eh, Kak Ika gitu, dijawab oleh Kak Gali, Kak Diko juga, Kak eh, Kak, Kak siapa tadi pembicara kita? Vivi, Vivi. Pokoknya semua, ya kalau ini eh, aku tuh jadi juga eh, menurut aku untuk masalah penyederhanaan teori-teori yang kata-katanya mungkin tinggi atau jelimet gitu ya, itu emang sesungguhnya balik lagi tadi benar kata Kak Gali itu ke akses gitu ya, seperti kata eh, Bell Hooks juga bilang kayak ya emang harus semua knowledge for all gitu, nggak boleh ada balik lagi ke dominasi elit dominasi gitu. Cara-cara yang dipakai juga ya benar kata Kak Diko, untuk kita harus lihat lawan bicara kita bagaimana kita untuk bisa menjembatani apa yang teori-teori yang kita punya untuk bisa bisa menjadi lebih mudah dipahami gitu. Caranya mungkin yang aku lihat itu ya benar juga kata Hooks juga kan suka bilang kita dengan subjektivitas yang kita punya gitu. Jadi kita caranya relating gitu to our issue, our concern gitu. Gimana keresahan kita, apa yang kita alami sehari-hari. Kayak contohnya misalnya sekarang kan juga udah mulai banyak ya dari sosial media misalnya kita mau menjelaskan tentang uh, teori misalnya attachment theory gitu. Kalian pernah nggak sih ngerasain kok kayaknya kalau misalnya lagi berhubungan sama seseorang, kalau dia ngechat balesnya lama, kok aku jadi anxious gitu, kok aku jadi kepikiran, kok dia nggak bales ya, kok ini gimana ya gitu. Kalian tahu nggak itu kenapa? Jadi relating to nggak cuma permasalahan yang kita punya, tapi kita lihat oh ini banyak ya terjadi di banyak orang gitu. Jadi mulai dari situ dulu kali ya. Jadi menyederhanakannya dengan cara relating to our issue gitu loh. Isu yang kita punya dan juga isu yang kira-kira oh ini kok nggak cuma isu yang aku punya ya, kok banyak juga yang resah ya. Jadi kita raising awareness gitu loh. Perlahan-lahan nah mulai dari situ uh, kita kasih dengan cara-cara yang mendasar. Oh, ini ada loh teori attachment, ada yang anxious gitu, anxious attachment, ada yang avoidant, ada yang disorganized, dan ada yang secure gitu. Dari situ kan mulai, oh iya ya, kalau misalnya ada yang terpantik, pasti dia akan mencari tahu lebih jauh gitu. Itu udah sangat bagus gitu. Kita sebagai pemantik aja gitu, raising awareness gitu, first and foremost. Uh, Sama seperti kayak yang ditanyakan oleh siapa tadi ya? Mas Muhammad Trifan gitu kan. Dia bertanya tentang gerakan feminis di Indonesia gitu kan. Eh,
bagaimana caranya agar kemajuan perempuan tuh agar tidak terjebak dalam kepentingan elit kapitalis gitu. Eh, karena sebenarnya feminisme ini kan sebuah eh, pandangan yang sebenarnya respons dari eh, sistem yang udah ada, yang melekat lama yang menindas gitu, patriarki gitu. Jadi feminisme datang sebagai bentuk respons gitu. Awalnya kan datang dari emang, nah ini dia awalnya datang dari eh, wanita-wanita yang lebih berprivilege gitu kan, yang kulit putih gitu. Mereka nggak punya hak vote, nggak punya hak memilih, yang dianggap cuma jadi properti suaminya, bersuara gitu, melawan untuk bisa mempunyai hak vote gitu, hak memilih gitu, hak untuk memiliki hak memilih, hak untuk mempunyai properti sendiri gitu. Terus kenapa jadi sekarang punya banyak bad rap, karena ya itu udah terlalu banyak tapi udah melenceng gitu. Udah raising awareness tapi kayak uh, karena menyederhanakan itu terlalu sulit, jadi karena orang tahu kulit kulit luarnya dong nih, nggak tahu dalamnya gimana. Dan untuk relating ke apa namanya, bisa terjebak ke kepentingan elit kapitalis atau gimana, itu kan hubungannya ke interseksionalitas ya. Kayak misalnya Shirley Juanda itu gubernur Maluku Utara, dia seorang perempuan gitu. Tetapi kan dia juga sebelum dia menjabat sebenarnya suaminya juga ikut menjabat gitu. Terus dia juga emang kalangan yang memang kelas sosial berbeda, kelas sosial yang ya kelas atas gitu. Sosial hierarki yang lebih tinggi gitu. Jadi eh, bagaimana kita eh, bisa untuk lebih kembali lagi ke awal gitu, nggak cuma sekedar equality tapi equity gitu, nggak cuma sekedar kesetaraan tapi juga keadilan, membantu sesuai dengan porsinya apa yang dibutuhkan dari orang yang setiap orang yang ada gitu, apa kapabilitas dan kapasitasnya masing-masing, jadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Kayak kalau ada teman-teman pernah dengar Neneng Rosdiana nggak sih? Dia tuh salah Yang satu, kalau Marxis itu mau ya, nyebut, Marxis itu, nenenisme. nah, iya, nenenisme itu tuh menurut aku salah satu feminisme yang sangat akar rumput gitu. Dia ngejelasin gitu kayak eh eh, gimana ya, kayak oh, eh, ini dia, kalau misalnya ibu-ibu PKK menanam menanam tanaman di pekarangan rumah, ini salah satu cara kami membantu perekonomian keluarga, nggak cuma keluarga tapi juga swasembada pangan neighborhoodnya gitu kan. Terus kayak ini kami apa namanya, sudah punya kegiatan gotong royong sendiri dengan misalnya buka puasa bersama gitu, nggak mau yang beragama Islam atau enggak Islam, sebenarnya kan boleh berbuka puasa bersama kan. Semua semua nggak boleh kelaparan gitu, semua makan gitu bersama gitu. Salah satu yang menurut aku, Neneng Rosdiana ini salah satu feminisme yang kembali ke jalur awal gitu loh, untuk memberdayakan gitu loh, memberdayakan empowerment gitu, salah satunya. Eh, itu aja sih kalau dari aku. Makasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Reva ya. Iya, saya baru ingat tuh nenenisme itu ya. Mungkin itu kalau dulu Soekarno ngerasa Marxisme nggak kontekstual ya, nggak relate gitu ya. Terus apalagi Leninisme dan lain sebagainya, terus dia bikin konsep Marxisme ya. Ya mungkin yang via neo Marxisme yang lebih neo lagi tuh ya nenenisme itu ya. Neo Marxisme. Kalau kata Kak Rahmat Saleh nih, ikon neo Marxisme Nusantara gitu ya. Suatu hari mungkin harus diajak ya untuk kasih kuliah gitu ya, tapi tidak dalam pengertian tadi ya soal soal apa akses supaya ilmu pengetahuan tidak bersifat elitis gitu ya. Ya Neneng mungkin tidak pernah belajar sosiologi atau belajar Marxisme, tapi praktik-praktik keseharian dan bagaimana dia membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya dan melakukan empowerment tadi ya. Mungkin itu melampaui pemahaman kita nih yang para akademisi hatam Das Kapital misalnya, hatam feminisme misalnya gitu. Tapi dalam praksisnya mungkin Ibu Neneng ini jauh lebih punya efek ya ketimbang kita-kita mungkin yang seorang akademia gitu.
Kemudian kata Kak Diko Dika, kalau feminisme didefinisikan dalam kekuasaan, maka yang jadi ibu feminisme Indonesia adalah Megawati. Iya ya, ya karena ya kalau feminisme itu urusannya soal equality dan equal itu ukurannya hanya soal kesetaraan dan kesamaan hak itu ya, ya benar. Megawati pernah jadi presiden, Puan Maharani jadi anggota DPR gitu ya. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika Gubernur Maluku tadi Utara perempuan, presiden pernah perempuan, anggota DPR pernah perempuan juga dan masih perempuan. S- Apa kuota 30% anggota DPR diwajibkan untuk perempuan gitu kan. Tapi di sisi yang lain, kekerasan terhadap perempuan justru meningkat, bahkan dalam bentuk ekstrim yaitu pembunuhan. Kekerasan seksual masih ada terhadap perempuan. Ini kan berarti eh, upaya gerakan-gerakan terhadap perempuan atau feminisme itu sendiri mulai mesti dilihat fokusnya yang lebih tepat ya. Karena dijelaskan oleh Hooks juga bahwa pemikiran feminis awal itu masih bias kulit putih gitu kan. Dia mengkritik Betty Friedan, bagaimana awal-awal gerakan feminis itu memang yang disebutin Kak Reva tadi ya, berusaha mendapatkan hak tapi dalam konteks perempuan kulit putih gitu. Sedangkan perempuan kulit hitam eh, punya kompleksitas sendiri yang dijelaskan oleh Hooks juga. Jadi dia sudah perempuan, kulit hitam plus lower class misalnya. Ini kan kombinasi yang sangat sulit ya untuk bagaimana melakukan empowerment di dalam kelompok itu. Karena yang dihadapi yang disebut Hooks juga sebagai supremasi kulit putih kapitalis gitu kan. Patriarki ditambah lagi. Jadi sudah kulit putih, kapitalis, patriarki ini sangat 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 kompleks sekali gitu ya. Sehingga memahami gerakan perempuan atau empowerment, pemberdayaan itu juga mesti melihat fokus yang lebih tepat lagi, ya, lebih presisi lagi. Baik, kita sudah mau jam 10. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan banyak insight pendapatnya ya, pemahamannya. Tentunya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini sangat bermakna, sangat meaningful kalau kata deep learning ya. Sangat meaningful dan tentu tadi ya membantu Joyful kita juga nggak, Mas? joy, joyful lah, ini ada love-nya juga, ada tepuk tangan sih, very joyful tentunya ya. Jadi itu tentunya membantu kita juga dalam apa, dalam theorizing ya, dalam berteori, dalam upaya kita untuk mengkontekstualisakan teori itu sendiri, terutama dalam konteks ini Hooks. Baik, saya mau mengingatkan untuk sesi pekan depan di tanggal berapa nih? Di tanggal 8 November kita akan lanjutkan lagi untuk bab ke-6-nya, Essentialism and Experience. Nanti akan dibawakan oleh Kak Devi Yulianita Victorin dari UNJ dan Mbak Ika ya dari Bersuasembada. Terima kasih Mas Yoga, terima kasih Mbak Vivi. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya.